kalau kita memiliki karunia iman yang kuat dalam hidup kita. Haleluya. Saudara mau hidup punya karunia itu di dalam dirimu? Amin. Datang dan berdoa. Kalau minta, maka Tuhan akan berikan. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Ketok pintu dibukakan bagi kamu. Haleluya. Belum selesai. Kepada seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada seorang, Roh memberikan kuasa untuk apa? Mengadakan mujizat. Oh, haleluya. Api turun dari langit. Amin. Maka api itu turun dari langit, membakar itu, ya, apa? Korban bakaran Elia. Dia punya kuasa supranatural. Dan ya, dalam Markus, ya, Markus 16 itu pun sudah diberikannya kuasa. Aku memberikan kuasa kepadamu. Orang yang percaya memiliki kuasa ini, kuasa supranatural daripada Allah. Allah mau engkau sendiri memiliki kuasa itu. Bukan orang luar sana, bukan pendeta sana, bukan pendeta sana. Tidak, dirimu yang Tuhan butuh untuk memberikan kuasa itu bagimu. Tinggal kamu praktekkan itu. Aku berikan kuasaku kepadamu. Kuasa supranatural. Kuasa yang dahsyat dan luar biasa yang dia mau berikan kepada engkau dan saya. Tinggal terserah Anda mau atau tidak. Seringkali kita, aduh, apa benar ya? Apa benar? Harus satu tadi, harus memiliki iman, harus memiliki percaya sungguh. Iman adalah percaya sungguh kepada Kristus. Oh, segala sesuatu yang Dia berikan kepadamu itu indah pada waktunya, dan engkau jangan goyah dalam hidupmu. Haleluya. Takut makan, takut kekurangan makan. Saudara takut kekurangan makan? Tidak. Haleluya. Saya baru taruh gereja butuh 5 kilo telur. Begitu 5 kilo telur, 4 kilo sudah terpenuhi. 2 kilo dari Jenny dan 2 kilo dari Ibu Gun. Masih 1 kilo lagi, siapa yang mau? Nah, Ibu siapa? Yudika yang sudah 1, berarti sudah tutup close. Yang mau kirim lagi silakan, tapi makan saja ya, bawa kerupuknya, bawa apa ke, bawa itu makan bersama kita. Haleluya. Hari-hari Paskah itu kita pesta, saudaraku. Haleluya. Jangan takut. Saudara tidak bisa bawa apa-apa, gak usah bawa apa-apa. Di sini sudah disiapkan untuk saudara. Haleluya. Puji Tuhan luar biasa. Belum selesai. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dia berikan karunia untuk bernubuat. Saudaraku, saya kalau khotbah di gereja GPI, gereja penyebaran Injil, itu kebiasaannya sebelum khotbah mereka sudah bernubuat. Satu sana berdiri bernubuat, satu sana berdiri bernubuat, satu sana berdiri bernubuat, satu sana berdiri bernubuat. Boleh bernubuat itu kalau benar. Kadang-kadang lu buat-buat. Bukan lu buat dulu ya buat. Nah, saudara tahu, nubuat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti lu buat-buat. Jadi saudara perlu bernubuat. Itu karunia loh, karunia. Tapi karunia itu sudah diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Next terus. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Membeda-bedakan bermacam-macam roh. Itu karunia khusus diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu karunia diberikan khusus untuk gembala,
merasuk di dalam setiap jemaat Tuhan. Saudaraku, sekolah Alkitab, begitu sekolah Alkitab itu kalau dosen masuk, dosen namanya pendeta Tumber, dia itu khusus untuk pelajaran Roh Kudus. Begitu dia masuk ke kelas, dia suruh duduk semua, tenang. Dia nggak kasih pelajaran. Dia bilang musik, ambil bagian, cepat. Begitu dia suruh musik, ambil bagian, nyanyi saja, menyanyi ya lagu yang slow dan urapan Roh Kudus mulai. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus berdiri, dan semua langsung berdiri, saudara. Semua mulai berbahasa roh. Wah, semua berbahasa roh. Ada yang lama-lama, ada yang segala macam rohnya. Tapi ada lagi yang mulai, kalau dia bekerja, ada seorang mahasiswa Irian, dia mulai. Wah, bagus. Itu apa, Pak? Kalau dia lagi mau karate atau apa? Roh itu penuh. Saya katakan kembali, roh itu penuh. Begitu sudah ribut semua, masing-masing dia punya suara. Kacau. Hamba Tuhan harus katakan, semua dia. Dalam nama Tuhan Yesus, dia. Dan roh itu penuh, maka semua akan diam. Tetapi kalau masih ada yang ribut di belakang, itu bukan roh Allah, tetapi itu roh dirinya sendiri, roh duniawi, roh iblis. Begitu hamba Tuhan datang, dekati. Dalam nama Yesus, diam. Dalam nama Yesus, diam. Malah dia pasang kuda-kuda. Dia pasang kuda-kuda dan dia mau hajar itu pendeta. Dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Keluar, jatuh. Saudara, roh itu penuh. Dari begitu, hamba Tuhan harus mengerti bagaimana roh itu bekerja. Haleluya. Ada belum apa-apa, sudah begitu masuk dalam penyembahan, semua menyerbu. Ada lama kemana? Pernah di sini dari gereja GBI apa namanya itu Kemah Daud, pemudanya bikin ibadah di sini. Saya sungguh bingung. Begitu saya pulang dari pekerjaan, saya langsung duduk di situ. Saya mulai perhatian. Ribut di sini. Satu mulai. Semua aja. Saya bilang, jalan namanya dia. Stop. Apa-apaan ini? Panggil anjing atau apa ini? Jangan ikut-ikutan. Supaya semuanya, ada yang nggak bisa bahasa roh, ikut-ikutan. Supaya apa? Dia boleh bahasa roh ya. Supaya jangan dilecehkan katanya, enak aja. Kalau nggak bisa udah diam. Ikuti saja apa maunya Roh Kudus. Nggak usah ikut-ikutan. Semua lama-lama, semua ikut lama-lama. Oh lama-lama. Sebab itu jangan suka ikut-ikutan. Roh itu, bahasa roh tidak bisa diajar. Ingat itu. Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Tapi bahasa roh itu adalah karunia. Pemberian Allah kepada setiap orang. Terus kalau sudah diberikan, harus dilakukan dan dipraktikkan terus-menerus.
Haleluya. Amin. Ini penting saudara. Seringkali saudaraku, ya kita seenaknya, gereja seenaknya. Saudara pergi ke gereja besar ribut sama, waduh, bingung saya. Ini yang mana yang benar ini? Saudara, semua harus tenang. Roh bekerja itu secara halus. Roh kalau kerja itu secara halus. Haleluya. Gak perlu ribut-ribut. Tenang. Tetapi urapannya itu mengalir, saudara. Kalau urapannya sudah mulai mengalir, dahsyat luar biasa. Tanpa disadari air mata terus nyucur. Gak usah suruh, hai menangis, gak usah. Nyucur sendiri air mata. Serius ya. Itu ada kegerakan Roh Kudus. Ya. Terus belum selesai. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, saya berbahasa roh, bukan saya diajarkan bahasa roh. Itu saya berbahasa roh. Ada yang menafsirkan bahasa roh. Dulu di sini semua bisa menafsirkan bahasa roh dan juga bisa berbahasa roh. Ada pendoa-pendoa yang datang dan luar biasa. Mereka pendoa di sini, mereka berdoa dan mereka sudah diurapi dan mereka penuh dengan kuasa dan supranatural Allah. Karunia-karunia Allah. Namun mereka pergi ke gereja lain. Mereka pergi ke gereja lain yang besar-besar dan di sana mereka jadi mentor. Mereka menjadi mentor bagi jemaat-jemaat di sana juga. Oh, saya itu saudaraku, gereja yang kecil ini Tuhan mau pakai untuk menjadi ya saluran berkat bagi yang lain, jemaat-jemaat yang lain. Haleluya. Amin. Sebab itu saudara perlu bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Next. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saudaraku, kalau ada yang berbahasa roh seperti Angel, kalau dia dikasih karunia berbahasa roh, Angel, bahasa rohnya bahasa Cina. Gak ngerti. Tetapi ada orang Cina yang tahu itu bahasa dan dia boleh mengartikan itu. Itu karunia. Kalau kita baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus waktu dia memberitakan Injil dan akhirnya karunia Allah itu roh Allah turun dan ada yang berbahasa roh dan orang yang ada di sekelilingnya dikatakan, "Loh, ini kok mereka orang yang Ibrani kok bisa bahasa Gerika? Kok mereka bisa bahasa ini? Kok mereka bisa bahasa ini?" Jadi saudaraku, karunia roh, bahasa roh itu bukan semata-mata tidak, saudara, tetapi bisa bahasa-bahasa yang lain juga, bisa bahasa Irian masuk. Tetapi ada yang mengerti, mengetahui, bisa mengartikan bahasa Irian ini. Oleh sebab itu saudara yang kekasih perlu bahasa roh. Kalau sudah Anda memiliki bahasa roh itu jangan diam. Jangan diam, tapi terus kembangkan karunia itu. Kalau engkau diberikan karunia untuk menyembuhkan, jangan diam, pergi ke rumah sakit, banyak orang sakit, sembuhkan mereka di sana. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Amin. Asal engkau mau tunduk dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan karunia itu kepadamu. Untuk apa? Kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk diri sendiri. Terus untuk gagah-gagahan tidak ada. Tapi untuk kepentingan bersama. Untuk menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Next. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti
seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi ini diberikan karunia untuk semua. Satu roh berikan karunia itu. Siapa yang mau memiliki karunia kesembuhan? Ada? Amin. Karunia iman ada? Amin. Sekarang Ada. datang bersimpu di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan berikanlah karuniamu kepadamu. Haleluya. Anda nggak punya pekerjaan, nggak usah takut. Datang minta karunia daripada Tuhan, dan Tuhan akan berikan pekerjaan untuk pergi ke rumah-rumah sakit, tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Itulah pekerjaan, dan Tuhan yang akan membayar engkau. Haleluya. Jangan takut lapar, saudara. Tuhan sudah mempersiapkan karunia-karunia kepadamu. Dan karunia itu engkau diberikan kepadamu, dan engkau harus berikan juga kepada sesamamu. Sehingga saudaraku, apa yang engkau kerjakan, lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yakin karunia itu? Kerjakanlah karunia yang akan diberikan kepadamu. Namun hari Jumat kita datang di sini dan minta doa, minta daripada Tuhan. Setelah engkau sudah memiliki karunia, jangan engkau pergi dan tidak berdoa lagi. Itu akan diambil daripadamu. Saudaraku, itu hari Jumat. Yesus tiba di Betania dan dia menyembuhkan atau dia membangkitkan Lazarus, dan Lazarus bangkit. Itu seminggu sebelum dia disalibkan. Dan hari Sabtu, yaitu hari Sabat, ia habiskan waktunya dengan murid-muridnya. Dia tidak bekerja saat itu. Dia menghabiskan waktunya dengan murid-muridnya, membina, membimbing murid-muridnya. Dan yang ketiga, hari berikutnya, yaitu hari Minggu, dia memasuki Yerusalem dengan jaya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Saudaraku, ia memasuki Yerusalem itu pada hari Minggu. Haleluya. Kita baca di dalam Zakaria 9 ayat 9. Yesus disambut masuk dari Yerusalem. Yesus disambut dengan dahsyat dan luar biasa. Baca coba. Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor. Ia dieluk-elukan, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datanglah. Dia dieluk-elukan oleh masyarakat Yerusalem. Rajamu datang, rajamu datang. Dia adalah raja yang segala raja. Dia adalah pemerintah yang segala pemerintahan. Dia adalah Tuhan yang segala Tuhan. Sebab itu saudaraku, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem hari Minggu sebelum hari Jumat dia disalibkan. Haleluya. Baca Mazmur 118 ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Mazmur 118 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 118 silakan dibaca. Mazmur 118 ayat 5 sampai 26. Ya Tuhan, bila kiranya keselamatan,
sini? Amin. Yesus ada di sini? Amin. Yesus ada hadir di sini? Amin. Engkau diberkati. Haleluya. Yesus hadir. Anda dan saya diberkati. Oleh sebab itu sangat rugi sekali kalau hari Minggu Anda tinggal di rumah dan tidak bikin apa-apa di rumah. Anda datang dan dengar firman Tuhan. Yesus ada di situ. Engkau diberkati. Haleluya. Engkau yang sakit datang, disembuhkannya. Di mana Yesus hadir, situ Lazarus mati pun dibangkitkan. Sebab itu saudara perlu sekali kita harus terus menghadap Tuhan. Gak boleh diam di rumah. Gak boleh diam di rumah. Harus datang beribadah kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Yang keempat, baik Allah disucikan. Itu hari Senin kenanya. Kita bisa baca itu di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 17. Ya, baik Allah disucikan. Hari Senin dia datang ke bait Allah. Dia lihat orang-orang sementara berjual beli di pelataran bait Allah itu. Dia ambil seperti dia marah, dia mulai apa saudara? Dia banting itu meja-meja penukaran uang itu. Dia bolak-balikkan semuanya. Dan dia katakan runtuhkanlah bait Allah ini. Dalam 3 hari akan kubangun kembali. Dia marah betul. Karena di bait Allah mereka mulai perhitungannya duit. Mulai hitung dagang. Di gereja nggak boleh ada dagang-dagang. Tuhan marah. Di gereja nggak boleh main-main duit. Di gereja duduk diam dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang janganlah engkau berduduk. Firman Tuhan bilang, baru di matamu engkau tidak apa. Serupa di mata temanmu engkau lihat. Tapi kalau di matamu engkau tidak apa. Itu urusannya nanti. Bukan orang tua. Haleluya. Ya, jadi Tuhan sangat marah sekali kalau ada yang berjual beli di bait Allah. Ya, ada yang mulai bilang, ayo, gua mau kredit ini, kredit itu. Itu nanti di luar sana, bukan di sini. Haleluya. Amin. Di sini dengan firman Tuhan. Yang kelima, hari persengketaan dan perumpamaan. Itu terjadi pada hari Selasa. Hari Selasa. Matius 21 ayat 23 dan 24. Coba dibaca. Matius 21 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal ini? Terus, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Siapa yang memberikan kuasa kepadamu? Terus, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. terus, 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangannya.
di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Ya, cukup dulu sih. Jadi saudara, ini imam-imam ahli Taurat ini orang yang pintar firman Tuhan, orang ahli dalam Alkitab dan ahli dalam Taurat. Namun mereka nggak mau melakukannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan orang yang benar sekalipun mereka lawan kalau ada lebih menonjol dari mereka. Buktinya Yesus